acara workshop dan Cyber Security Club. Pada hari ini, saya Tiar Magurning sebagai Wakil Sekretaris dari Cyber Security Club yang akan menjadi MC pada kegiatan workshop kita pada hari ini. Di sini kita telah kehadiran Bang Albert Kepinkutea selaku pembina dari Cyber Security Club, Bang Alexander Mentobing selaku pembimbing dari Cyber Security Club, dan Leonardo Sagi sebagai ketua dari Cyber Security Club. Dan juga nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Lydia Ginting. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara kita pada hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Arta Hutapea. Kepada Arta Hutapea, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membawakan doa dalam ajaran agama Kristen Protestan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas setiap berkat dan napas kehidupan yang Kau berikan, dan juga kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan, sehingga pada saat hari ini kami dapat melakukan workshop kami. Kiranya Tuhan memberkati jaringan kami, supaya kami dapat mendengarkan dan mengerti dengan jelas tentang materi-materi yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih kepada Arta Hutapea yang telah membawakan doa pembuka. Untuk semua partisipan yang hadir pada acara workshop ini, kita nggak usah tegang ya, dari aja supaya materi yang dipaparkan oleh narasumber kita nanti dapat kita terima atau kita praktekkan. Baiklah, masuklah kita ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi yang dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Lydia Ginting. Selamat siang untuk kita semua. Saya Lydia Ginting akan memaparkan materi kita pada hari ini. Pertama-tama, materi kita pada hari ini yaitu adalah laporan celah keamanan SQL injection oleh Dell Cyber Security Club. Dan saya di sini mewakili Dell Cyber Security Club untuk memaparkan materi kita pada hari ini. Nah, ini sebelum kita mengetahui tentang SQL injection, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu cyber security. Di sini bisa kita lihat, cyber security adalah bisa juga disebut dengan keamanan komputer, keamanan IT, keamanan informasi, dan lain-lain. Mencakup apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan komputer, server, ponsel, sistem elektronik, jaringan, dan data dari ancaman cyber. Nah, SQL injection ini adalah salah satu dari cyber security. Lalu, apa latar belakang kita untuk mempelajari laporan celah keamanan SQL injection ini? Nah, pada slide kali ini, saya memaparkan 3 alasan dari latar belakang kita untuk mempelajari tentang laporan celah keamanan SQL injection. Untuk latar belakang yang pertama, yaitu adalah sebagai materi lanjutan dari kegiatan tutorial 1, yaitu tentang SQL injection dasar. Saya harap teman-teman sebelumnya sudah mengikuti workshop untuk tutorial yang pertama, yaitu mengenai SQL injection dasar. Namun, apabila teman-teman belum mengikutinya, kita akan lebih mengulik lagi tentang SQL injection ini pada kesempatan kali ini. Berdasarkan masukan dari peserta kegiatan yang diterima oleh panitia, disimpulkan bahwa seluruh peserta sangat puas dan tertarik dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh klub Dell Cyber Security Club ini sebagai materi, dan juga latar belakang yang kedua itu adalah sebagai materi pendukung untuk sejumlah mata kuliah yang ada di kurikulum Akademi ITDL. Nah, di sini saya memaparkan ada 3 mata kuliah. Yang pertama itu adalah Ethical Hacking dan Penetration Testing oleh program studi D4 Informatika. Sebenarnya pada kenyataannya mata kuliah yang mempelajari tentang SQL injection ini lebih dari 3. Namun saya hanya akan memaparkan 3. Lalu selanjutnya latar belakang kita yaitu adalah sebagai materi dan ilmu persiapan para anggota klub Dell Cyber Security Club sebagai bug hunter, bug bounty, security research yang profesional, beretika, dan berpendidikan. Selanjutnya, kita harus tahu juga apa ini persiapan yang kita butuhkan untuk mempelajari tentang SQL injection ini. Laporan SQL injection. Nah, di sini perangkat lunak yang kita perlukan itu masih merupakan perangkat lunak aplikasi olah kata seperti Microsoft Word. Karena ini masih merupakan laporan dari SQL injection. Kita belum masuk ke prakteknya. Nah,
Lalu kita juga memerlukan informasi dasar. Saya akan memaparkan sebagian kecil dari informasi dasar dari SQL injection ini. Berdasarkan survei HackerOne pada artikel Most Award Vulnerable Type in 2020 bahwa celah keamanan SQL injection adalah celah dengan peringkat ke-7 yang paling banyak dilaporkan. OWASP menganggap SQL injection sebagai salah satu ancaman terburuk terhadap keamanan aplikasi web yang mengarah ke serangan yang menghancurkan di mana ada data sensitif seperti data bisnis, kekayaan intelektual, dan informasi pelanggan dapat dikompromikan. Nah, bagi teman-teman, SQL injection ini juga penting untuk menjaga database kita. Selanjutnya, pada artikel sebelumnya, terdapat tabel yang memberitahukan bahwa SQL injection ini menduduki peringkat ke-7. Di sini, reward yang diterima oleh SQL injection itu adalah $1.437, di mana peningkatannya adalah 40% dari tahun lalu, yaitu tahun 2019. Teman-teman bisa melihat informasi lebih lengkapnya pada referensi link yang ada pada slide saya. Selanjutnya, menurut Oversight Security, hadiah yang diberikan untuk celah keamanan SQL injection yaitu adalah $500. Nah, di sini juga saya menyertakan link untuk informasi yang lebih lengkapnya. Mungkin teman-teman berpikir $500 itu tidak terlalu banyak, namun saya akan mengkonversikannya ke dalam rupiah. Di sini hasil konversi pada mata uang pada hari Minggu 29 Agustus 2021 dengan kondisi kurs $1 Amerika Serikat sama dengan 14.323 sekian, maka $500 itu setara dengan 7.161.575. Nah, tentu ini merupakan pendapatan yang cukup menarik untuk kita. Jadi, saya harap ini dapat memotivasi kita lebih lagi untuk mempelajari tentang SQL injection ini. Lalu ada lagi informasi tambahan, menurut Badan Cyber dan Sandi Negara, yaitu BSSN, SQL injection dan XSS temuan terbanyak bug hunter. SQL injection dan XSS atau cross-site scripting menjadi celah keamanan atau bug sistem informasi yang paling banyak dilaporkan para pemburu bug atau bug hunter ke Badan Cyber dan Sandi Negara. Tentu dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa begitu banyak peluang yang bisa kita ambil untuk mempelajari SQL injection ini untuk di kemudian harinya. Lalu, dalam statistik laporan sejak Januari hingga 29 April 2019, dari 895 buah laporan yang diterima, SQL injection dan XSS mencapai 637 buah. Kebanyakan bug hunter menemukan celah tersebut di 3 sektor, yaitu pemerintahan, ekonomi digital, dan informasi infrastruktur kritikal nasional. Ini merupakan lapangan pekerjaan yang mungkin bisa kita raih dengan mempelajari tentang SQL injection ini. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, teman-teman juga masih bisa melihat dari link referensi yang saya tampilkan di slide berikut. Dan yang paling penting dari sini itu adalah dalam Dell Cyber Security Club, seluruh anggota klub cyber secara mandiri belajar untuk membuat sebanyak mungkin laporan celah keamanan untuk celah SQL injection dengan format laporan yang telah disediakan oleh klub. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan pengalaman dan prestasi baik secara individual, yaitu dengan memperoleh portofolio personal maupun secara kelompok untuk klub Dell Cyber Security sendiri. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih format dari laporan kita untuk klub Cyber Security ini? Nah, saya akan menunjukkan bagaimana format laporan tersebut. Di sini teman-teman dapat melihat format dari laporan yang tadi saya bahas. Nah, di sini ada covernya. Yang penting kita ketahui yaitu adalah kontens dari laporan yang akan kita berikan. Yaitu di sini ada terdapat pengantar, celah keamanan, sangkalan, pengantar, dan apa yang teman-teman ketahui tentang apa itu SQL injection, lalu mekanisme kerja serangan, lalu contoh skenario serangan, dampak yang ditimbulkan, bukti celah pada sistem server, dan juga percobaan. Di sini teman-teman dapat melakukan percobaan untuk lebih memperdalam ilmu teman-teman dalam mengetahui tentang SQL injection ini. Ada percobaan pertama, kedua, ketiga, dan juga seterusnya. Teman-teman bebas untuk mengeksplor dan akan terus dibimbing oleh pembina yang ada di Dell Cyber Security Club ini.
Lalu ada referensi, yaitu adalah untuk menjadi acuan untuk setiap sumber-sumber yang teman-teman gunakan untuk melakukan setiap percobaan dan juga informasi yang akan teman paparkan. Lalu yang terakhir yaitu adalah tentang pencegahan, solusi, dan juga perbaikan. Baik, untuk informasi dan juga teorinya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk praktik dari SQL injection akan dilanjutkan oleh Bang Leo. Terima kasih kepada narasumber yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan praktikum oleh Ketua The Cyber Security Club yang dibawakan oleh Leonardo Seragi. Kepada Ketua saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas di sini aku akan menjelaskan tentang satu tools yang dipakai untuk informasi gathering dan vulnerability scanning, yaitu Red Hub. Bentar ya, aku share screen dulu. Dapat kita lihat di sini Red Hub all-in-one tool for information gathering and vulnerability scanning. Mohon maaf, di sini ada sedikit noise. Sebelum melangkah lebih jauh, mungkin ada yang bertanyakan apa itu informasi gathering. Informasi gathering itu adalah proses mengumpulkan gosip wacana atau dari target. Selanjutnya, apa itu vulnerability scanning? Itu vulnerability scanning adalah proses untuk mencari sebuah kelemahan pada sebuah sistem atau server. Ini dapat kita lihat ada fitur-fitur dari Red Hat, itu basic scan. Di dalamnya ada site title new, IP address, web server, James detection, Cloudflare detection, robot TXT. Dapat kita baca di sini, will lookup improved. Terus ada block view new, HTTP, site title, Alexa ranking, domain, WordPress scan new, terus ada crawler. Baru di sini ada juga bisa kita lihat di sini cara install Red Hat itu di Linux. Kita pakai Linux ya. Halo Leo, suaranya terlalu kecil. Mohon maaf. Di sini kita memakai sistem operasinya Linux. Untuk menginstalnya, kita buka terminal terlebih dahulu. Kita clear layar. Kita masuk ke root. Selanjutnya, yang pertama itu kita update sistem kita terlebih dahulu. Setelah kita update, terus kita install juga PHP Curl dan PHP XML-nya. Buka terminal baru. Setelah kita install ini, terus kita git clone Red Hat tersebut. GitHub-nya bisa kita lihat di sini ya, Red Hat. Ini kita bisa baca-baca apa aja yang ada dalam Red Hat tersebut. Ada versinya juga. Jadi yang kupakai di sini versi 2.0. Jadi untuk menjalankan Red Hat-nya, pertama kita masuk dulu ke folder Red Hat tersebut. Setelah masuk, kita tinggal mengetikkan php Red Hat php. Secara otomatis nanti Red Hat-nya akan memunculkan seperti ini. Setelah itu kita akan mencari satu website yang akan kita scan ya, kita vulnerability seperti Itedel. Coba kita cari Itedel ya.
Jadi di sini hanya nge-scan aja. Kita scan DNS-nya. Selanjutnya apakah selanjutnya akan ditanya DAL ini apakah di HTTP atau HTTPS. Di sini karena di sini DAL-nya HTTPS, kita pilih nomor 2. Jadi muncul di sini ada beberapa, itu basic recon, who is lookup, IP lookup, the blogger view, dan lain-lain. Jadi kalau kita ingin men-scan semuanya, ingin mengetahui portnya dan server yang dipakai, kita bisa menggunakan opsi A, itu scan for everything. Coba kita masukkan A, maka di sini dia akan men-scan site-nya berapa, IP address-nya berapa, web servernya Nginx, CMS-nya WordPress, kalau lagi di-scan. Dia men-scan secara otomatis, jadi kita dapat mengetahui IP address-nya, country-nya, state-nya, terus alamat longitude-nya. Leo, suaranya masih tetap kecil. Mohon maaf karena ada sorry. Kita bisa lihat di sini beberapa informasi dari website yang kita coba scan tadi. Ada alamat IP, ada country-nya, ada negara, ada state-nya Banten, ada kotanya Tenggarang, ada latitude-nya dan longitude-nya. Kita bisa lihat di sini. Ada subdomain yang kita dapatkan 41. Ada banyak ya subdomainnya. Terus dia men-scan SQL-nya. Ya gitu aja sih penggunaan Red Hat ini. Tadi kan installnya tinggal ini sistem operasinya Linux ya, di Windows nggak bisa. Jadi kita install aja dari kita git clone dari gitnya sendiri, terus kita masuk ke folder Red Hat-nya, terus kita jalankan YouTube PHP Red Hat PHP. Segitu aja sih penjelasan dari aku. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Leo yang telah menjelaskan praktikum. Bagi baik untuk para partisipan yang ingin bertanya, akan persilakan ya. Udah ada yang bertanya ya? Coba aku baca dari chat ya. Mau tanya Bang, jika kita masih tahap pemula, bagaimana cara kita mempelajari dan memulai secara otodidak mengenai bug hunter?
izin menjawab. Apakah saya diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan dari Justin? Boleh. Sorry Oke. ya, aku nggak menjawab, mic-ku bermasalah. Oke. Nah, izin menjawab ya untuk pertanyaan Justin. Terhadap pertanyaannya itu bagaimana cara kita mempelajari dan memulai secara otodidak mengenai bug hunter. Sebelumnya, berdasarkan pengalamanku sebagai bug hunter, apa yang harus kita pelajari otodidak itu, yaitu keamanan. Kita harus mengerti dulu bagaimana web bekerja. Kemudian setelah kita mengerti bagaimana sebuah aplikasi web bekerja, kita harus mengerti bagaimana HTTP request bekerja juga. Karena kan dalam website itu kan ada juga dia pola interaksi HTTP request dengan aplikasi client server. Kemudian setelah kita mengetahui atau istilahnya kita udah paham yang dua itu, kita lanjut ke top 10 security. Ini bisa kita lihat atau kita baca di OASP. Ntar aku share linknya di chat ya. Den, kalau mau share screen juga boleh, Den. Oh, aku soalnya dari HP, Leo. Oh iya, gas aja, Okay. guys. Ini itu linknya nanti. Di situ ada beberapa referensi yang berguna untuk bug hunter otodidak ya. Nah, setelah kita sudah memahami secara teori, atau katakanlah kita sudah membaca secara teori bagaimana security ini atau vulnerability ini bekerja. Nah, kita tentukan dulu kita mau terjun kemana. Itu kan ada banyak, misalnya SQL injection, ada cross-site scripting atau XSS, ada juga dia IDOR atau insecure direct object reference. Kan itu ada banyak dia, misalnya kayak XSE injection. Itu dia bekerja gimana kita menginjeksi sebuah file Excel bentuk XML ke sebuah aplikasi. Nah, kita tentukan dulu kita mau belajar apa. Itu sama sih kayak kuliah ini. Kan ada banyak mata kuliah. Nah, kita tentukan dulu kita mau mastering mata kuliah yang mana. Misalnya dalam security itu, dalam cyber security, dalam top 10 vulnerability itu ada misalnya XSS. Nah, kita mau terjun ke XSS. Karena XSS ini bekerja di klien pada sisi klien, tentunya akan banyak menggunakan bahasa JavaScript. Nah, maka daripada itu kita harus belajar tentang JavaScript terlebih dahulu. Bagaimana DOM bekerja di JavaScript, karena kan di JavaScript itu ada DOM kan. Nah, setelah kita mempelajari JavaScript, bagaimana JavaScript bekerja pada website, nah baru kita belajar lagi tentang bagaimana kita memodifikasi atau menginjeksi sebuah script ke dalam sebuah aplikasi. Kira-kira seperti itu sih dari aku. Terima kasih. Thank you, Den, dan jawab ya, Den. Iya, sama-sama Leo. Kepada partisipan lain ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bang. Kak. Silahkan. Kan kalau yang tadi kan, Kak, Bang, itu kan ditunjukin kan pakai Kali Linux kan, Bang. Jadi, Bang, kalau yang kami yang pakai di Windows ini, gimana ya, Bang? Ada nggak caranya gitu, Bang? Biar bisa juga gitu, Bang. Karena kalau misalnya contohnya langsung pindah operasi sistem gitu kan, Bang, pasti kayak kurang familiar masih gitu, atau ada lah yang nggak kompatibel gitu, Bang. Aplikasi-aplikasi yang kita apa gitu, Bang. Boleh izin menjawab? Oke, Den. Oke. Makasih Leo sebelumnya atas kesempatannya. Baik, untuk pertanyaan Nathanael, bisa nggak dia dipakai di Windows? Jawabannya bisa ya, karena di Windows itu ada namanya WSL atau Windows Subsystem for Linux. Jadi buat teman-teman yang operation sistemnya itu di Windows,
bisa browse atau searching di Google itu apa itu WSL. Nanti kalian bisa install tools yang harus diinstal di Linux di WSL. Atau kalau tidak familiar dengan WSL, mungkin pernah dengar kata VM atau virtual machine. Nah, itu ada beberapa produknya seperti VMware, VirtualBox, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya, Den, nggak jawab. Selanjutnya ada lagi peserta yang mau bertanya. Untuk menjawab Nathanael, menurutku sih dari pengalamanku ya, coba-coba ninggalin Windows saja, coba beralih ke sistem operasi lain, coba aja mulai dari sekarang. Jadi semisal itu ada distro yang paling untuk pemula yaitu Ubuntu, coba aja dulu cara masang Ubuntu gimana gitu, cara makainya gimana. Nanti setelah familiar di Ubuntu, setelah kita tahu komen-komen Linux gitu dan lain-lain, kita tahu cara pembagian filenya dan grupnya, kita bisa tahulah memakai sistem operasi lain, karena yang paling dasar kita sudah tahu gitu. Jadi coba aja mulai dari sekarang, jangan kaget nanti. Jadi kita pun di kerjaan kita makainya Linux sistem operasinya, karena Linux itu open source, murah dan ringan. Itu sih menurutku. Oke, udah cukup menjawab nggak? Terima kasih Bang. Cukup menjawab. Lalu Bang, kalau untuk yang tadi kan yang disebutkan itu WSL sama VirtualBox kayak gitu Bang, itu ada nggak perbedaan besarnya gitu contohnya dengan langsung Linux operasi sistemnya Bang? Apa ada kelebihan kekurangannya gitu Bang maksudku? Menurutku sih kalau kita buat di virtual mesin ya, kegunaannya sama aja, cuman keoptimalannya di dalam, misalnya kau buat dalam sistem operasi dan di firmware itu beda. Pasti ada sih kekurangannya, kayak kau menjalankan dua mesin di dalam satu laptop gitu. Jadi pasti ada kekurangannya itu. Jadi berbeda dengan kau menjalankan satu sistem operasi dalam satu mesin gitu. Kegunaannya sama aja, cuman dalam pengoptimalannya berbeda pasti. Itu ya. Ada pertanyaan lagi dari Justin, kalau mau belajar Linux lebih milih kali Linux atau Ubuntu? Menurutku sih pilih Ubuntu aja dulu, karena Ubuntu itu repositorinya banyak dan juga website-website untuk belajar Ubuntu itu banyak juga. Itu. Ada lagi nggak pertanyaannya dari teman-teman? Uh, untuk download Ubuntu-nya bisa dicari di Google ya, tinggal download Ubuntu gitu. Izin menjawab pertanyaan Justin boleh pada kakak panitia? Boleh deh. Oke, jadi untuk belajar bagaimana SQL injection itu bekerja, ini maksudnya ini pertanyaannya untuk belajar SQL atau belajar SQL injection ya?
Kalau untuk belajar SQL injection itu ada aplikasinya ya, aplikasi terkhususnya. Tapi ini untuk pemula sih, namanya itu DVWA. Kepanjangannya itu kalau nggak salah Dumb Vulnerable Web Application. Nanti bisa dicari di GitHub. Oh, perbedaan SQL sama SQL injection itu simpel saja sih sebenarnya. Kalau SQL itu lebih ke ini ya, lebih ke sintaks atau bahasanya. Kalau SQL injection kan terdapat pola serangan di sana. Singkatnya seperti itu. Apakah jawaban saya kira-kira memuaskan? Terima kasih. Thank you, Den. Izin melengkapi ya terhadap pertanyaan Justin, terhadap ini statement Justin. Injection itu nggak sama malware ya. Kalau injection itu dia berfokus pada serangan. Sementara kan malware itu dia kata benda. Kalau injection itu kata kerja. Kalau di generalisasi seperti malware, menurut saya tidak sama sih. Walaupun keduanya sama-sama tujuan akhirnya menginjeksi, baik itu aplikasi ataupun komputer. Ada lagi nggak dari teman-teman pertanyaannya? Bebas nanya. Teman-teman bisa ngisi Google Form ya, di chat udah aku kasih linknya. Nanti tolong diisi untuk penyerahan sertifikatnya. Iya, izin bertanya lagi Bang. Iya, Gas. Tapi ini kayak lebih Jawa gitu ya Bang. Kalau contohnya gitu kan Bang, kalau kuliah lihat kan kadang-kadang ada teman gitu kan, dia bug hunter tapi laporannya gitu nggak ditanggapi, nggak diapresiasi gitu loh Bang sama yang diapakan gitu kan Bang. Jadi kalau kayak gitu Bang, baiknya kita gimana Bang gitu? Langkah apa yang harus diambil kalau kayak gitu? Izin menjawab pertanyaan Nathanael. Jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana laporan tidak ditanggapi ya. Sebelum melangkah ke sana, kita terlebih dahulu sebelum melakukan book hunting, kita harus terlebih dahulu mengenai platform apa yang kita testing. Karena tidak semua platform itu yang mengadakan apa ya, mengadakan book hunting gitu, proses book bounty. Book bounty. Kalau misalnya perusahaan A tidak mengadakan book bounty, sebaiknya kita jangan melakukan hunting di sana karena itu sudah melanggar etika ya tentunya. Kalau misalnya laporannya tidak ditanggapi, kita explore dulu perusahaan ini ada nggak dia book bounty. Nah, itu pertama. Setelah misalnya ada atau tidak, katakanlah ada, kita ekspor dulu. Biasanya mereka ini menerima laporan itu pasti selalu ada batas waktunya. Nah, kita cari tahu dulu berapa batas waktunya ini. Kalau misalnya sudah tidak direspon, tetapi ada batas waktunya, sebaiknya kalau dari pengalaman saya sih kita relakan saja sih. Tapi sebagai book hunter yang berprofesional, kita harus menjaga kerahasiaan data vulnerability tersebut. Jangan kita expose ke publik sebelum kita dapat izin disclosure. Itu istilahnya. Izin publish istilahnya. Seperti itu.
Jadi Bang, kalau contohnya kan kayak yang tadi dibilang, kita harus lihat dulu websitenya gitu ada nggak bukan mengadakan book bounty gitu kan Bang. Jadi kalau misalnya kita apa website yang nggak ada gitu Bang, apakah itu masuk tindakan pidana gitu Bang, bisa kena nggak gitu Bang? Ya, jawabannya bisa kena. Tapi ini berdasarkan workshop yang pernah aku ikuti, ini kembali lagi ke kedua belah pihak. Apakah pihak perusahaan menerima laporan ini dengan tujuan positif atau tidak? Seperti itu kira-kira. Tapi kalau jawabannya tentunya bisa ya. Baik Bang, terima kasih Bang. Ya, sama-sama, Nathaniel. Ada lagi nggak pertanyaannya? Nanti jangan lupa ngisi Google Form-nya ya, untuk teman-temannya. Ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman sekalian? Eh, Menurutku ya, jaringan dan website ada. Soalnya kalau misal kita ada web server, itu kan harus terhubung ke jaringan. Jadi kalau kita bisa masuk ke dalam web server itu melalui jaringan, kita dapat mengakses web servernya itu. Kita bisa ngotak-atik kalau kita dalam satu jaringan tersebut. Gitu sih menurutku.
Den, bisa jawab Den ya pertanyaannya. Ya, kenapa Leo? Tolong dijawab pertanyaan yang di chat. Oh, oke. Thank you. Oke. Sebelumnya ada tools namanya Red Hawk ya. Dan apakah ada alternatif lain? Tentunya jawabannya ada ya. Ada tools atau alternatif lain dari Red Hawk itu sendiri. Salah satunya itu namanya itu Burp Suite. Teman-teman bisa melihat itu di sini. Aku akan share linknya. Bentar ya. Nah, itu salah satu alternatif dari Red Hawk, namanya Burp Suite. Tools ini digunakan untuk scanning aplikasi website yang banyak fungsinya. Keunggulannya ini dibandingkan Red Hawk itu yang pertama tampilannya lebih interaktif ya karena ada GUI-nya. Sementara Red Hawk kan hanya berbasis CLI, Command Line Interface. Kalau untuk Burp Suite ini sendiri ada GUI-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan atau mengoperasikan Burp Suite ini dengan mudah. Keunggulan lainnya itu Burp Suite ini lebih spesifik ke aplikasi website. Jadi untuk scanning misalnya mendeteksi SQL injection atau vulnerability yang lain seperti XSS, IDOR, file injection dan lain-lain lebih akurat menurut saya dibandingkan Red Hawk. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri menggunakan Burp Suite itu, terutama Burp Suite profesional ya tentunya, kita proses scanning itu atau proses recon terasa lebih cepat dan lebih tepat menurut saya. Kira-kira seperti itu. Untuk Teresia udah membantu menjawab. Ada nggak yang penasaran cara proses bug hunting itu? Siapa tahu ada yang mau jadi bug hunter di sini, ya kan? Ini boleh saya sharing sedikit pengalaman kan, kakak panitia? Boleh. Oke. Jadi awal mengenal bug hunting itu dari teman-teman komunitas. Dan itu pertama belajarnya itu kalau di Dell sendiri ada mata kuliah PSW 1, PSW 2 ya tentunya. Pengembangan situs web 1, pengembangan situs web 2. Jadi awal interest ke bug hunting dari situ pertama. Setelah belajar kira-kira bagaimana aplikasi web bekerja, bagaimana static web, dynamic web, kemudian belajar HTTP request, muncullah rasa penasaran bagaimana kok bisa ya orang-orang dapat duit dari menemukan celah keamanan. Nah, dari situ mulailah mencari program-program yang mengadakan bug bounty.
Kalau nggak salah itu di tahun 2018-2019 ada namanya VVDP dari pemerintah. Jadi ini kayak platform gitu yang menampung semua book hunter yang memberikan laporan gitu, memberikan laporan keamanan terhadap aplikasi pemerintah. Misalnya ada keamanan di website KPK, nah nanti dilapor ke situ. Itu untuk lokal ya. Kalau sekarang itu platformnya udah banyak buat teman-teman yang ingin terjun. Dan platformnya ini aman sih. Salah satu platform internasional yang terkenal itu namanya ada HackerOne. Kemudian ada namanya BookCrowd. Teman-teman bisa buka nanti di Google HackerOne sama BookCrowd. Yang dua itu menurut saya menjadi platform internasional yang terkenal ya. Kalau untuk Indonesia sendiri, untuk cakupan lokal, ada namanya Cyber Army. Cyber Army namanya platformnya. Terus ada juga namanya Redmax. Teman-teman bisa nanti bagi-bagi yang penasaran ingin terjun ke book bounty, bisa lihat di Google nanti apa itu Redmax, apa itu Cyber Army. Di situ yang dua itu merupakan platform lokal yang menurut saya sudah banyak digunakan oleh book hunter Indonesia. Ada juga namanya untuk internasional itu SINAC, SINACK. Itu beberapa platform yang apa ya, yang digunakan book hunter dalam menganalisis atau book hunting. Jadi di dalam program tersebut atau di platform tersebut ada beberapa perusahaan yang mensubmit diri mereka sendiri agar book hunter ini melakukan penetration testing ke aplikasi mereka. Nah, di situ nanti ada skopnya, batasan-batasannya. Misalnya, kan sebuah website kan ada domainnya, misalnya gitu. Nanti ada batasan-batasannya. Misalnya perusahaan A, batasan-batasannya itu hanya domain ABCDEE gitu. Jadi tidak sembarangan kita melakukan book hunting seperti itu. Kira-kira seperti itu sih untuk platform dari book hunting itu sendiri. Oke Justin, aku juga. Oh, saya sendiri sih masih belajar juga ya di dalam book bounty ini. Untuk tahap pertama tadi itu saya sudah sharing tadi. Saya belajar bagaimana aplikasi web itu bekerja. Kemudian ada HTTP request. Kemudian ada beberapa vulnerability yang terkenal. Seperti salah satunya topik kita hari ini SQL injection. Nah, dari situ saya penasaran kan bagaimana sebenarnya SQL injection ini bekerja. Karena SQL injection ini didasari dari SQL ya tentunya. Jadi kita membangun aplikasi web, terus kita code sedemikian rupa sehingga menghasilkan error SQL injection. Nah, dari situ kita memulai bagaimana sebenarnya SQL injection ini bekerja. Apa sih yang terjadi kalau kita ngoding seperti ini? Apa sih yang terjadi kalau kita solving SQL injection itu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Karena di book hunting ini sendiri ada banyak topik yang sangat luas. Jadi kita tidak bisa mastering atau menguasainya itu secara cepat. Untuk saat ini saya sedang belajar di cross-site scripting atau yang lebih dikenal dengan XSS. Kira-kira seperti itu, Justin. Thank you Den dan jelasin pengalamannya. Sama-sama Leo. Ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman?
Apakah masih ada pertanyaan dari peserta? Boleh izin menjawab, Kakak Panitia? Silakan, Den. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, apakah book hunting ini sama dengan kompetisi capture the flag? Jawabannya sih tidak ya. Karena kan capture the flag itu inti kompetisinya itu bagaimana kita menemukan flag dari suatu mesin atau suatu soal. Kalau book hunting ini sebenarnya nggak perlombaan, ini lebih ke aktivitas usaha. Tapi ada juga sih perlombaan book hunting. Biasanya perlombaan book hunting ini kita beradu cepat menemukan sebuah bug dalam aplikasi. Biasanya diselenggarakan di HackerOne atau di Bookcrowd. Untuk cara kerjanya sendiri sih menurut aku berbeda karena kan di capture the flag itu ada beberapa topik utama ya seperti steganografi, kriptografi, atau ada juga reverse engineering, ada juga pound machine ya. Ada juga web application tentunya ya. Kalau di book hunting kan kita lebih testing ke web application, mobile application. Kira-kira seperti itu sih. Kalau cara kerjanya tergantung aplikasi yang kita tes. Kalau misalnya kita membutuhkan beberapa teknik, misalnya decryption dari sebuah algoritma kriptografi, ya bisa disamakan dengan capture the flag topik kriptografi. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk CTF dan bidang web di book hunting sih menurut saya hampir sama sih. Baik dalam langkah proses kita menemukan bug itu sendiri. Kira-kira ya hampir sama sih menurut saya. Sama-sama Justin. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada lagi pertanyaannya, kita akan menutup acara kita ya. Oh ya, tadi ada Google Form, sudah bisa diisi ya untuk mendapatkan sertifikat. Baiklah, kita akan menutup acara kita dengan doa penutup yang dibawakan oleh Arta Hutapea. Baik, baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di mana Engkau masih memberkati kami. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami sudah selesai melakukan workshop kami. Kiranya materi-materi yang telah disampaikan dapat kami mengerti dan kami aplikasikan. Segala aktivitas kami selanjutnya kami serahkan hanya dalam
tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih kepada Arta Hutapea. Jadi, di akhir acara sampai ini, mau jika saya selaku MC banyak salah kata dan perbuatan, sampai bertemu di tutorial berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.